Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Secara khusus yang kami hormati guru kita, sesepuh kita, Bapak Kiai Musman Tholib, sesepuh bini sepuh yang hadir di dalam acara takziah dan pengajian ini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insya Allah memperoleh hidayah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul musibah Ibu Parlin, putra putri dan cucu yang disayangi, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang tidak terhingga. Satu di antaranya adalah wafatnya saudara kita, guru kita, sesepuh di Muhammadiyah, almarhum al-maghfurlah Bapak Parlin. Itu insya Allah saya yakin itu ya, tapi sudah tidak berdoa loh, hanya saya yakin bahwa beliau adalah husnul khotimah. Karena apa? Sepanjang saya kenal beliau sejak tahun 2005 itu beliau itu selalu cinta dunia, yaitu dunia itu dibawa mati. Banyak beramal, banyak bersedekah, banyak beramal apapun yang sifatnya jariyah. Itu kan cinta dunia itu. Kalau tidak cinta dunia itu begitu meninggal ya ditinggal. Tetapi kalau cinta dunia yang sebenarnya itu, dunia itu dibawa mati. Dengan cara itu tadi, andaikan ada uang sedikit dititipkan ke pembangunan lokal, MI, TK, atau masjid, atau panti asuhan, kan begitu. Kontren. Jadi untuk sementara dititipkan, nanti begitu sowan kepada Allah itu pada datang kembali. Masya Allah. Nah, itu namanya orang yang cinta dunia sejati, tidak ditinggal ketika sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya belum pernah mendengar berita yang benar, otentik, sekecil apapun dari beliau almarhum al-maghfurlah Bapak Parlin ini yang kasaran yang ngono maksiat. Itu belum pernah. Nah, itulah bahwa beliau itu husnul khotimah dalam keyakinan saya. Nah, keyakinan itu saya berikan satu dasar bahwa mengenai pertanyaan kubur itu dalilnya yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudhillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Surat Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang lalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.
Jadi ketika hidup di dunia itu ucapannya itu selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urusan kehidupan sesudah mati. Itu namanya sabbitul qalb. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi hadis riwayat Muslim nomor 2871 13, kemudian Bukhari 1369. Begini, di idza su'ila fil qabri, ketika ditanya di kubur, yashhadu alla ilaha illallah, dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, fadzalika qauluhu, itulah yang dimaksud yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi Allah meneguhkan orang-orang yang beriman itu dengan firman yang sangat teguh, baik dalam urusan di dunia maupun di akhirat. Ya, baru mau buka HP pengajian di masjid ini, silakan untuk membawa sedekah yang terbaik atau transfer nomor bla 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 demikian. Langsung buka. Canggih kok. Jadi mobile banking itu banyak kayak Bos Ari Pujiwaluyo gini kan. Langsung sekian kan gitu. Ini artinya teguh. Ora ragu. Semoga pengajian bisa berjalan dengan baik dan lebih berkembang. Ada daftar lagi. Ini kemarin saya ucapkan itu di tempatnya Mbak Jupri itu, bahwa PCM Tembalang 1 sedang memberi tanah seharga 1 miliar belas randi modalnya nekat. Karena Muhammadiyah itu rukun imane ora mung 6, yaitu ana 7, sing siji utang. Lune utang dipercaya kan gitu ya. Dan selama ini saya belum pernah mendengar utangnya wong Muhammadiyah ki terus ora kebayar. Di Jawa Timur itu nggawe SD itu lantai 7 oleh Pak Imam Merobanti. Modalnya apa? Utang. Nah, setelah utang, weruh gedung lantai 7, orang langsung daftar inden, Mas ya. Nah, ngerti nek inden, wantem bayar masuk sekian, tetap inden. Akhirnya iso nyaur utang. Bukan gitu. Jadi, nah ketika kita itu teguh hati kita, ya semoga tanah segera terbayar. Karena untuk ini. Rencananya itu satu diantaranya adalah untuk pondok pesantren lansia. Satu diantaranya itu bisa nanti kalau sudah bisa operasi berjalan, itu bisa siapapun yang sudah dikategorikan senior itu bisa mondok ke sana gitu ya. Ya, karena di dalam Islam itu yang namanya pendidikan itu long life education. Pendidikan sepanjang masa, tidak ada kata istirahat. Ya. Tidak ada kata istirahat. Ya. Jadi ayat yang saya baca tadi termaktub di dalam surat Tabarakalladzi, surat Al-Mulk ya, surat Al-Mulk. Dia Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Walladzi khalaqalakum khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum, siapa di antara kamu
ahsanu amala, yang lebih bagus, yang paling bagus amalnya. Jadi ujian itu selesainya itu adalah pas meninggal dunia itu. Karena mati hidup itu kan masih ujian itu. Lalu puncak yudisiumnya itu masih tetap ada sidangnya. Kemudian kematian itu kalau menurut surat An-Nazi'at itu ada dua macam. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Wan nazi'ati gharqa, demi nyawa yang dicabut dengan keras. Ini Allah sumpah nggih ngati-ati. Sangka tenanane le ngomong di hadapan makhluk kecil yang tidak berharga itu, Allah sampai sumpah dalam rangka memberi pelajaran kepada kita. Wan nazi'ati gharqa, demi nyawa yang dicabut dengan keras, dengan lemah lembut untuk saya. Terus wan nasyitati nashta, kebalik mungkin terjemahnya ya. Lali ini ya. Wan nasyitati nashta, dan demi nyawa yang dicabut dengan lemah lembut. Gharqa itu yang keras, kemudian nashta itu yang lemah lembut. Nanti kalau salah saya dibenarkan langsung. Jadi wan nazi'ati gharqa, demi nyawa yang dicabut dengan keras. Wan nasyitati nashta, dan demi nyawa yang dicabut dengan lemah lembut. Nah, jadi begitu nyawa itu lepas dari tubuh, itulah akhir kehidupan. Nah, kalau nyawa itu dicabut dengan keras, pasti su'ul khotimah. Kalau nyawa itu dicabut dengan lemah lembut, pasti husnul khotimah. Pasti husnul khotimah. Jadi kalau ada seorang anak manusia, hamba Allah, anak cucu Adam, dipanggil, dinyatakan meninggal, itu jam 2 malam umpamanya, ya disitulah akhir kehidupannya. Husnul khotimah atau su'ul khotimah di saat keluar itu jam 2 malam itu. Jadi kalau disebutkan wafat tanggal jam 14:05 nafas terakhir, ya disitulah akhir kehidupan. Disitulah husnul khotimah atau su'ul khotimah jam 14:05 itu. Ini menjadi penting. Terpaksa saya mengulangi lagi di tempat yang lain dalam acara begini ini. Nah, setelah meninggal begitu jam 4:05, lalu ada yang ngirim berita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmat Allah dengan tenang pada jam sekian. Semoga husnul khotimah. Semoga itu harapan apa doa? Harapan apa doa? Ya doa ya. Harapan. Neng wis kliwat. Itu bagaimana? Tidak bisa. Tidak bisa wong kliwat. Sebelumnya. Terus ono meneh orangnya sibuk banget. Jam 11 bengi lagi buka AB. Ini dulu wafat. Lalu apa? Kopi paste sebarkan. Semoga husnul khotimah. Wonge wis kliwat semua. Nah, kemudian inilah yang doa itu ora doa rasional. Wong wis kliwat to ndonga. Nek wis kliwat ki ya aja. Maka tadi saya katakan, hanya saya meyakini beliau husnul khotimah. Tapi aku muni ra ndonga lho. Iya. Mergo wis lewat. Wong cetha-cetha wis lewat kok ndonga. Umpamane ketika dicabut tadi itu dalam keadaan husnul khotimah,
Lalu dia tuh memang punya grup WA itu 15, setiap grup minimal 200. Lalu berita kabeh, ndonga kabeh nenggon WA tadi. Semoga husnul khotimah, padahal suul khotimah. Barangnya wis kelewat rendino. Wis mati mau. Neng isih tetep doa demikian itu. Masuk akal apa ora ki? Tidak masuk akal. Iki umpamane kita bayangkan ini bocah iki kok orang genah to. Wong mati wis kliwat agek njaluk supaya husnul khotimah. Saiki umpamane doane wong 20 grup, masing-masing grup itu 200. Terus Gusti Allah pengen ngijabahi gandeng sing ndonga kuwi mau husnul khotimah, hasine husnul khotimah wis tak uripne meneh. Bar kok lagi dijabut, ana critane apa ora? Ora ono critane. Saiki nek ana meneh orang yang meninggal itu memang husnul khotimah. Jam 16:05. Terus berita menyebar. Jam 12 hari selanjutnya baru semoga husnul khotimah. Bener ndak? Wong wis kliwat kok. Umpamane itu orang yang bagi lah bocah ki nang genah iki wis dikeki cetha husnul khotimah kok iso do njaluk. Iya. Ndak? Itulah bahwa yang namanya ibadah, satu diantaranya ibadah mahdhah yang jumlahnya itu 11, itu yang nomor 10 itu doa. Nah doa itu ya ono tata caranya. Loh nek wis kliwat kok doa, ya tidak benar. Maka kalau umpamane penjenengan itu memperhatikan postingan saya tentang berita begitu, pasti tidak ada doanya husnul khotimah, itu pasti tidak ada ya. Itu kalau dipahami lagi ya model cara Muhammadiyah itu di dalam memahami segala sesuatu itu pasti menggunakan 3 pendekatan metode secara serempak atau bersilang di mana tempatnya. 1 irfani, 2 bayani, yang 3 burhani. Nah, memahami doa harus 3 ini irfani, bahwa doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu memang senjatanya orang mukmin. Doa itu adalah muhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Inti agama adalah doa. Ketika dibandingkan dengan magical power. Lah kalau magic itu mantra, lapal, rapal, itu magic. Dan kalau dibahasakan agama wirid, wirid itu magic. Nah kalau agama itu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang namanya mohon itu adalah sesuatu, aku pengen sesuatu, tetapi tidak punya alat tukar, tidak punya untuk membayar, maka sesuatu itu kebutuhan saya. Nah, karena itulah akhirnya aku menengadah. Jadi sesuatu yang belum saya miliki, kebutuhan saya, itu hakikat doa. Lalu secara burhani kepada orang yang semoga husnul khotimah itu, lho nek wis kliwat ya ora iso. Tetapi jaminan yang sudah meninggal itu masih punya dosa atau tidak, wallahu alam, tidak ada yang tahu. Nah, karena itu Nabi menuntun. Nabi memerintahkan istaghfiru li akhikum was'aluhu tasbih. Al-an yus'al. Mintakanlah ampunan kepada saudaramu dan mintakan keteguhan.
Karena sekarang ini dia dimintai pertanggungjawaban. Nah ini ada perintahnya. Wis kliwat, wis dikubur, kon njaluke pangapura. Al-Quran menjelaskan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dunubana, dosa-dosa kami. Ampunilah dunubana alladzina sabaquna bil iman, yang lebih mendahului dalam keimanan. Generasi-generasi dahulu mesti wis sedo, itu mendahului. Berarti wis mati wis suwe, bisa dijaluke ngapura. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi kalau minta ampunan terus menerus. Ya. Karena itu bagi ulama kiai yang cerdas itu selalu disebut Allahumma ighfir lana dzunubana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sangka pintere bahasa Arab kok. Aina makanu mim masyarikiha wa gharibiha wa janubiha. Sangke pintere. Wa samaliha. Mereka yang baik berada di timur, barat, selatan maupun utara. Isene bariha wa bahriha, yang di laut maupun yang di udara. Pinter kok kiai ini kok. Cuma kiai ini kuwi mau nalika ngarang donga kuwi mau durung kusum montor mabur. Nah itu terus membudaya sampai sekarang diikuti wis ngono wae, tidak pernah dipikir, tidak pernah dikritisi. Ora ono sing ning udara karo ning sing daratan. Soalnya kok ora ono wong mati ning udara kok. Padahal ya ono ya. Banyak. Oh, ada itu orang mati di udara itu banyak. Nah, itulah intinya mendoakan itu kepada orang mukmin yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Nah, itu maka kepada yang sudah meninggal, umpama almarhum almarhur lah Bapak Parlin sudah meninggal, kewajiban kita hanya mendoakan sing ape-ape. Terutama itu adalah doa ampunan. Orang itu sowan kepada Allah kalau sudah memperoleh ampunan, apapun bebas. Artinya bebas dari fitnah dan bebas dari siksa. Nah, kemudian siapa yang paling wajib untuk berdoa tentang ampunan ini? Yang paling wajib berdoa untuk ampunan ini adalah putra-putrinya. Berdasarkan hadis, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu. Nek ana anak Adam ki mati, pedhot urusane dunia. Amale pedhot wis ora iso ngamal meneh kok. Ila min salasin, kecuali 3 perkara. 1, yang 2 tidak saya sebut. Waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Ini ora kok anak lanang tok ngono ndak. Ya anak lanang, ya anak wedok, itu yang mendoakan kepadanya. Dialah yang punya kewajiban. Kalau orang tua itu telah menghantarkan kepada kita hidup di alam padang ini, bisa menikmati kenikmatan di dunia, maka anak wajib membalas, harus bisa memberikan kebahagiaan di alam sana. Caranya apa? Ya paling utama itu adalah doa ampunan. Sebetulnya juga banyak. Jadi anak-anak Pak Parlin itu harus silaturahmi kepada teman-temannya Pak Parlin dulu. Kan ini kan wis rada abot iki.
Jadi putra putrine Pak Parlin ku yo kudu sowan ning nggon aku bareng. Aku koncone Pak Parlin no. Lah gini kan sudah berat. Apalagi hidup di kota. Itu sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Yongko silaturahmine nganggo WA. Assalamualaikum. Semoga Bapak Tomo yang jauh dari Semarang Utara sana senantiasa sehat walafiat. Ya begitu. Silaturahminya pakai WA. Jadi penjenengan harus melihat grup Pak Parlin ki sapa bae. Siapa yang diantara anggota grup itu yang dekat yang pekeh. Itulah penjenengan minimal kan gitu. Tapi sudah dilakukan no. Seluruh teman-teman dari Bapak terima kasih telah memberikan dorongan doa semoga amil penjenengan baik kan gitu ya. Akhirnya satu membuat kalimat itu lalu diberikan satu grup copy paste sudah sowan semua. Tapi yang paling utama adalah mendoakan orang tua itu sampai begitu. Kalau saya ini pendapat saya mendoakan kepada kedua orang tua itu sampai Allah memberikan isyarat bahwa doamu itu ijabah. Piye carane ijabah? Ya anak kudu soleh. Loh anak soleh itu yang seperti apa? Anak yang soleh itu standar minimalnya sholat 5 ora bolong, lanang wedok padha wae. Blas ora bolong, ora telat. Yang kedua poso sesasi full, mbah 30 mbah 29 sing penting muni sesasi. Soalnya ana kok posone iki Ramadan iki ora sesasi. 28 dina. Bulan Hijrah kan ora 28 dina. Lho kok iso? Iya. Sing poso wiwite werna loro. Sebut siji Jumat, siji Sabtu, ambilnya Sabtu. Praktis saja lah. Bodone ya werna loro. Siji bodo Senin, siji bodo Selasa. Bodo sing Senin. Awale akhir, pungkasane sing awal. Praktis saja lah. Ono orang ngene iki, Semarang oke. Saya teko. Iya, ya minimal saya kenal beberapa orang. Praktis saja lah, nyatane yo ngono kan gitu. Lah jenis pesasi ora lah yo. Situ. Iya, Pak. Iya nek pasang ngene ngono ya. Ya. Ngomongnya teko. Pokoknya teko apa lagi? Ya ono, linggene ndi ya kan ngono. Enggak usah. Insyaallah semuanya ini soleh semua kan. Amin. Kemudian indikator soleh ning nek pancen duwe tur sehat ya haji. Nek pancen kewajiban zakat ya zakat. Nek ora kewajiban zakat, ora sah haji, ya Jumatan. Lah Jumatane kuwi nek pancen ora iso haji, wis to, mbok golongane iki golongan 4 kok urung iso haji, iku isih dikategorikan miskin. Nek durung haji lho. Sayyidul ayami wahidul fuqara'i ina yaumul jum'ah kuwi. Iki sing dikategorikan fakir. Lah supaya nek itu haji ya kudu tindak Jumatane aja nganti keri khotib wis munggah ning mimbar. Bukan gitu. Engko nek wis keri karo khotib ning mimbar, pala Jumatalah ora dihitung Jumatan. Ning yo ora muspro tetep ana ngamali soleh kok. Iya, jadi Jumatan itu masih ada sesuatu yang sangat istimewa menurut Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak soleh tidak masuk kategori waladun solihun. Nah kemudian karena kita itu tidak punya ampunan, Rasulullah pun juga tidak punya ampunan. Yang mempunyai ampunan itu hanya Allah. Bagaimana agar doamu makbul? Nah, agar doanya makbul, satu tadi solihah itu, dan jangan hanya sekali.
sedina pisan. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus disambung donga sing pirang-pirang. Semakin dungane dawa dianggap semakin top. Keliru. Itu doa yang tidak empan-papan. Jadi doa nggon nganten, doa nggon slametan, doa nggon padha kabeh dawa kabeh. Terus dihitung doa, wah kiyane top. Keliru. Ada enggak begini nih? Ada. Sak pole akeh. Jadi doa itu harus akurat tepat sasaran. Kaya Iran ngeterke rudal, tepat kono ki tepat sasaran. Padahal melewati 2 negara. Sekian ribu kilo tepat sasaran. 1.500. Aku ora mbacot keteko iki, soalnya meme nang YouTube iku ya. Nah, bansos ora tepat sasaran, padahal cedhak. Ternyata sing gawe rudal kuwi wong Wonosobo. Ya, oke. Dadi anak Wonosobo semula itu TKW. Ning Baghdad sana TKW. Putri. Lah kok oleh majikane kok diketok pinter di sekolahke. Lah sekolah kok iso gawe jurusan bom itu. Bom-bom yang demikian itu yang membuat itu anak Kebalik. Wonosobo orang Jawa Tengah, masya Allah. Kebalik nggak bisa. Luar biasa. Nah, supaya doa itu tetap tepat sasaran, itu ya perlu apa? Njaluke pangapura wong tuwa. Diulang sampai meneteskan air mata yang tidak dibuat-buat. Kalau berdoa di depan banyak orang begini sampai meneteskan air mata, kuwi ana sing nyibir, alah sandiwara, semono ngono. Padahal ya ora. Tapi ana sing nyibir, alah sandiwara biasa. Caper, lu malah ana sing ngono gitu. Karena itulah saya kalau berdoa di hadapan banyak orang itu tak toto ojo nganti meneteskan air mata, ojo nganti nangis. Kalau dulu saya masih nggak tahan, lalu saya manage. Nah disitulah nanti dalam-dalamnya itu antara rojak dan khauf itu akan berbicara. Nah, bagaimana putra-putrinya Bapak Parun itu di dalam keheningan dan kesepian. Berdoa Allahumma ighfir li walidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tua. Kemudian lebih khusus lagi, Allahumma ighfir abi, ya Allah ampunilah bapakku. Warhamhu, ya Allah ampunilah bapakku dan kasihanilah aku. Biasanya orang iso akurat bahasanya ya sudahlah seperti yang dihafalkan. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu diulang berhari-hari. Itu tandanya berbakti betul kepada kedua orang tua. Nah, kalau demikian itu karena apa? Rasulullah tadi mengatakan mintakanlah ampunan. Nah, itu saya sampaikan ini ada pertanyaan kubur. Jadi begini, idza kubirul mayyitu, ketika mayit itu dikubur, atahu malakani aswadani azraqani. Didatanglah kedua malaikat yang keduanya itu hitam atau biru, rupanya malaikat itu biru. Yuqalu li ahadima al munkar wal akharu nakir. Satu itu disebut mungkar, yang satu disebut nakir. Fayaqulani, kemudian keduanya itu bertanya serentak bareng. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Apa yang kamu katakan mengenai seseorang? Yang dimaksudkan seseorang itu pertanyaannya ya memang digawe rada bingung ngono kuwi mau seseorang itu. Ning bagi orang yang tasbih tadi fayaqulu
Kemudian dia berkata, maka yaqulu, apa yang ia katakan, huwa abdullah wa rasuluhu. Oh, seseorang itu adalah hamba Allah dan utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi memang tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Fayaqulani, kemudian keduanya malaikat Munkar dan Nakir itu berkata lebih lanjut, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Janjane aku wis ngerti nek jawabanmu ki kaya ngono kuwi. Janjane wis ngerti. Lho guru iki nek gawe soal ujian kan ya wis ngerti jawabannya ya. Dan gitu lho. Malaikat yo ngono. Janjane aku wis ngerti nek kowe ki arep jawab ngono kuwi. Thumma yusfahu lahu fi qabri sab'una dira'an fi sab'ina. Kemudian kuburannya itu diluaskan sampai 70 depa itu, kemudian dilipatkan 70 lagi tempatnya. Nek pas diuji mau sempit gone. Ya, kita melihat orang ke ujian disertasi, ngono ya. Ujian disertasi tertutup, itu linggih ning kene dhewe dikeroyok wong pira-pira. Nek mandang jawabannya bener, langsung diluaskan 70 kali 70. Nah, thumma yunawwaru lahu fihi, listriknya diurupke biar, kemudian diberi penerangan. Thumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, kepada si mayit tadi, "Nam, salah kamu tidur, istirahat di situ." Jadi ruangnya kamar itu 70 kali 70. Guru family ngono piro ya, sedina piro, family piro, iki 70 kali 70. Nah, iki ngaji iki ngene iki. Fayaqulu, lalu si mayat tadi jawab, ya, arji'u ila ahli fa akhbiruhum. Aku pengen balik neng keluargaku, aku tak ngabari sih. Begitu. Fayaqulani, kemudian kedua malaikat itu jawab, nam, karena umatil arusi alladzi la yuqiduhu ila habu ahlihi ilai haddi hatta yab'athallahu min mawdi'i dzalik. Sudahlah, kamu tidur saja, istirahat di situ, yang kamu itu tidak ada yang bisa mengusiknya, tidak ada yang bisa membangunkannya, kecuali yang kamu cintai. Itu kamu tidur sampai suatu saat Allah membangkitkan kamu dari tempat tidur. Kemudian si jine, wa in kana munafiqon, nek sing mati kuwi wong munafik. Qala sami'tu an-nasa yaquluna faqultu mithluhu la adri. Kemudian dia itu ditanya oleh kedua malaikat itu, pertanyaannya persis. Ma kunta taqulu fi hadzal rasul, seperti itu. Jawabannya la adri, aku tidak tahu. Fayaqulani, kemudian kedua malaikat itu lalu berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Aku janjane wis ngerti nek kowe ora iso jawab. Nek jawabanmu muni aku ora ngerti, ngono wis ngerti. Betul ya? Kayak Pak Guru iki lho. Pak Guru iki dia murid 28, takoni Pak Harto wae. Muridé sing pinter ki ndi sing bodho iki mesti ngerti. Ujian iki paling-paling ya gitu. Mereka juga ngerti. Aku ngerti nek kuwi mung ora iso jawab. Fayuqalu lil ardi, kemudian malaikat berkata kepada bumi, ning bumi ini ora kok bumi lemah kuwi ora, bumi di alam sana gitu. Ataimi alaihi, ringkuskanlah, maksudnya bumi ini kan mungkret, mingkuso kepada orang ini. Ya,
fatal ta'imu alaihi, kemudian dia menjepit kepada mayit ini, fatah talifu fiha adla'anhu, kemudian saling merasuk tulang-tulang iganya. Jadi iga kanan, iga kiri begini saling merasuk. Waduh. Repek. Fala yazalu fiha mu'adziban, dan tidak henti-hentinya di alam itu sebagai orang yang diseksa hatta yab'athahu Allahu min marji'ihi dzalik, sampai suatu saat Allah itu membangkitkan. Wal haditsu Hasanul Albani fi Sahih Tirmidzi. Hadis itu lalu dipakai oleh Imam Albani, Sahih Hasan di dalam Tirmidzi. Artinya kabar dari langit itu bisa digunakan sebagai salah satu bentuk keyakinan. Apa maknane? Nek pancen neng donya kuwi mau tasbih teguh pendiriannya, dadi wong soleh, sedone insyaallah husnul khotimah, ditakoni karo malaikat diuji jawabe bener, terus kon istirahat dengan penuh kenyamanan, tempatnya lapang, sangat terang, dan itu tidak ada yang bisa mengusik kecuali orang yang dicintai. Siapa yang dicintai? Ini mau ganjarannya sedekah jariyah, ganjarannya itu akan menemui semua. Apa menanya ahli Al-Quran, wah itu akan menemui. Itulah yang bisa membangunkannya. Itu sampai nanti posisi demikian itu. Neng nek ndelalah suul khotimah dijawab yo ora iso ringkus. Nanti besok dibangkitkan dari kubur, tidak intinya disiksa. Ini nuwun sewu, karena ada sebagian di antara kita itu sing percaya nyawa kuwi nek malam Jumat mulai njaluk dikirimi. Nah, ini tidak ada, itu di dalam hadis kayak apapun itu tidak pernah ada. Kalau di kitab-kitab kuning banyak, ya. Di kitab-kitab kuning banyak, ya satu di antaranya di I'anatul Talibin. Aku ya tahu ngaji soalnya. Jadi ada nyawa yang namanya mun'amah, orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, itu bisa malam Jumat itu bisa sampai kepada gang menuju ke arahnya. Tetapi ya bengok-bengok, weh saudaraku, anakku, putuku, kok kowe rada kelingan aku ning kene dhewean menderita. Kowe dok nganggo klambiku, kowe dok nganggo tinggal aku, kowe dok nganggo rezekiku, ning kowe rada kelingan karo aku, kan gitu. Ya. Tetapi itu dicari di dalam hadis yang sahih, satu pun tidak pernah ada. Nah, karena itu tindakan yang paling benar wong nek nikmat yo ning kono, ning kuburan. Ning alam kono lho maksude. Arep balik ning donya ngapain? Donya ruwet. Nek wis nikmane kono kok balik ning donya walah ruwet. Ndelok anake rebutan warisan ruwet terserah, ora mungkin. Dan memang enggak bisa. Lah apa meneh sing disiksa? Igone wing empuk. Jadi apakah ada kenikmatan atau tersiksa di sana? Secara kasat mata kita nggak tahu. Maka wajibnya adalah memintakan ampunan. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang sudah saya teliti rawinya satu persatu, itu teksnya mengatakan demikian. Ya, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya yang tinggi di surga. Qala, kemudian ia berkata, "Anna hadza, lu kok bisa begini?" Kaget nih. Diunggahke ning swarga dhuwur ki kaget. "Anna hadza, lu kok bisa begini?" Qila, kemudian dia diberitahu,
oleh penjaga surga sana. Zaka bistighfari waladika laka. Itu karena permohonan ampunan dari anakmu kepada Allah untuk kamu. Ya, hadis riwayat Abu Dawud, lagi-lagi sudah saya tahqiq, itu memang sahih. Jadi benar hadis yang begitu banyak bahwa berbakti kepada orang tua itu paling utama adalah dimintakan ampunan, terutama oleh anak. Nah, jadi lagi-lagi anak, putra putri, cucu harus memintakan Allahumma firli wali walidaya warahmuma kama rabbayani shaghira. Nek ora iso basa Arab ya basa Jawa. Basa Indonesia, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa dari bapakku. Itu nek putrane. Nek istrine, ya Allah, ampunilah suamiku, ya Allah, ya gitu. Sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sampai doa itu mustajabah, insya Allah Allah akan memberikan isyarat. Entah seperti apa yang diyakini bahwa nek pes ngono aja terus mandek, wis dijabah. Kemarin mandeknya keliru. Karena apa? Isyarat itu belum tentu dari Allah. Bisa saka iblis, bisa saka setan. Karena itu memintakan ampunan itu tidak boleh berhenti meskipun sudah memperoleh isyarat. Bukan gitu. Tuh yang kedua, sithik neh nggih, wedange wis metu soalnya. Doa itu adalah waktu sholat jenazah. Maka sebaiknya setiap umat Islam itu nek mati iki disolati ning masjid. Supayane apa? Sing salat kuwi mau 40 wong punjul. Lah ning nggon perumahan diempet wong kerja kabeh, rumahe mung tipe 17, nggone jenazah kono dienggo salat ning ngamor wong 7. Golek wong 7 kangelan malah. Bapak Bapak Ibu monggo kita tosi ngisolati ora ono Jadi siapapun orang mukmin yang mati disolati minimal 40 orang ghufira lahu. Dia pasti diampuni. Minimal wong 40. Ning jaminane sing nyolati mau ora musyrik. Nek musyrik ya padha wae. Jabae. Jaminane wong 40 kuwi tidak ada yang musyrik sama sekali. Nah itu teks hadisnya demikian itu. Karena itu lalu aku ya terus pikir-pikir diarani bid'ah ya sakarepmu. Untuk menjamin bahwa orang nyolati itu orang musyrik itu apa? Tajdid itu syahadah, memperbarui syahadah. Ben mantep ya baleknya ping telu, ben mantep. Goleknya mantep hati yo. Setelah itu dia sendiri harus istighfar dulu. Istighfar lengkap 3 kali. Ya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 3 kali. Lalu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali baru sholat. Antara memperbarui syahadat, tobat dirinya sendiri, lalu nyolati wong mati, itu belum terantarai apapun. Iki sing kasat mata jaminan nek wong kuwi ora musyrik. Ning nek bar salat ana azan yang jawab asyhadu an la ilaha illallah, salat berjamaah bar kuwi terus mbuh teko ngendi sangat mungkin melakukan musyrik. Sangat mungkin musyriknya ora disadari. Sangat mungkin disadari betul. Nah, itu tuh nyolatin mayit, posisinya masih musyrik, ora iso. Nah, itulah maka kapan saja engko nenek wong mati ning nyolati diusahakan paling minimal wong 40 lanang wedok ora apa-apa.
Nah, istighfar syahadat istighfar lagi sholat. Dengan itu, insya Allah jenazah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ning nek wonge kuwi mau munafik, aja mok sholati. Dadi Kiai Agil Sirot, mantan ketua PBNU karo Mahfud MD dalam panel diskusi disiarke orang koruptor itu tidak boleh disolati, tidak boleh diziarahi makamnya selamanya. Hukumannya itu jelas, itu kalau ketangkap potong tangannya kanan kiri, potong buang di laut. Munine ngono Kiai Agil Sirot itu. Jadi akhirnya jenengan kudu duwe pengetahuan sing cermat. Kae korupsi sakmene triliun, kae korupsi sakmene iku nek mati aja ndongake, aja malah nyolati gaib. Soalnya dosa sampean. Nah, tambah ngeri meneh persoalan haji. Wah, amburadul 5 hal. Pengelolaan haji di Indonesia itu masih pemerintah Saudi Arabia protes resmi kan. Masya Allah, data-data yang dimanipulasi. Aduh, kuwi nek mati kuwi repot disolati. Iya. Nah, karena itu mari kita yang masih punya kesempatan untuk hidup, untuk beramal soleh, jadikanlah diri kita itu soleh. Sehingga kalau doakan wong tua, peluang ijabah itu besar. Dan kalau kita itu berketetapan hati, soleh, sakwat-wate, insya Allah ketika ditanya oleh malaikat pun juga agar dalam menjawabnya. Demikian, mudah-mudahan manfaat untuk kita. Mari kita berdoa, mendoakan kepada saudara kita almarhum almarhumlah Bapak Parlin. Terus tunggu saya Pak, nih tunggu saya. Ya, orang mampu tunggu, orang no kaitannya tunggu karo tunggu kini Gusti Allah. Jojo dungani sego, dungani ambeng. Tidak boleh. Meskipun kok kono, ya doa no. Bacaannya wis mubeng, lungguhe mubeng itu iki didongani segane iki kleru. Masyaallah. Pamane wektune rada dawa tak bas sesuai. Sini dua tuh, Pak. Ya, mari kita berdoa semoga Allah ijabah, yaitu ampunan untuk saudara kita almarhum almarhumlah Bapak Parlin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nashhadu annaka la ilaha illa antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi ummahatil mu'minati kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi ummahatil mu'minina kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotoyana kullaha wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir khususan akhina almarhum almaghfurlah Bapak Parlin. Ghafarallahu lahu dhunubahu wa satara uyubahu wa nawara wa wasa qabrahu wa thabata imanahu wa a'dham ajrahu wal jannata matwahu wan naru aduwahu waghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was-saji wal bard ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله وادخله جنتك يا الله وعذه من عذاب القبر وعذاب النار.
Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabarina wa dhakarina wa unfana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna wa tawaffahu 'ala al-iman faghfir lahu dhanbahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min khuffarin minan niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.